Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya dikhotbah saya dengan tema Life Changing Journey, perjalanan yang mengubah kehidupan dari cerita perjalanan orang Majus dari timur. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi Mika. Matius pasal 1 ayat 6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saya mau bagi kepada kita semua ada 3 hal perjalanan yang mengubah kehidupan daripada orang Majus yang kita akan pelajari sehingga menolong kita melalui perjalanan kehidupan kita. Di akhir tahun ini ada perubahan yang nyata. Melalui perjalanan kita sebentar yang akan masuk tahun baru akan mengubahkan kehidupan kita. Yang pertama, yang dilakukan sang orang Majus yang mengubahkan kehidupan mereka sehingga mereka pulang melalui jalan yang berbeda. Mereka mencari Yesus. Matius pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kelahiran Mesias tampaknya bukan hanya dinantikan oleh bangsa Israel. Orang-orang Majus pun mengetahui nubuat para nabi mengenai kedatangan Mesias. Orang Majus ini punya tekad yang begitu kuat untuk mencari Yesus. Mereka berjalan dari Teluk Persia yang dulu namanya Babel dan sekarang namanya Iran, dengan menempuh perjalanan panjang ribuan kilometer, melintasi negara untuk mencari raja yang baru lahir. Bukan dengan kendaraan bermotor, tapi dengan hewan. Heroik sekali. Mereka mengikuti bintang Natal yang dipercayakan sebagai Great Conjunction, di mana planet Jupiter, Saturnus, dan Mars berada dalam satu baris. Seperti yang terjadi baru belakangan ini tanggal 21 Desember 2020, di mana kita melihat bintang Natal di langit. Kenapa? Karena Jupiter dan Saturnus berada dalam satu baris. Mereka mengikuti bintang yang terang itu tanpa tahu persis di mana tempat raja itu, siapa namanya, dan seperti apa rupanya. Mereka melakukan mencari Yesus dengan iman. Mencari itu unsurnya berusaha. Orang kalau cari sesuatu pasti akan ada upaya. Kalau saya kehilangan handphone, yang saya lakukan adalah saya bukan cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan handphone itu kembali sama saya. Yang saya lakukan bukan cuma berdoa, tapi harus ada usaha. Yaitu saya harus menghentikan aktivitas saya. Karena Tuhan pasti akan menjawab begini, yang punya kaki, handphone atau kamu? Yang punya kaki yang mendekat kepada barang tersebut. Maka yang saya lakukan adalah saya menghentikan semua pekerjaan saya. Dan saya membongkar tas saya, membongkar lemari, membongkar meja saya, mungkin kendaraan saya. Seandainya gak ketemu, saya akan minta tolong pegawai untuk bantu mencarikan. Seandainya gak ketemu juga, saya akan minta tolong anak-anak saya untuk mencari di kolong-kolong mungkin meja dan tempat tidur. Saya akan kerahkan angkatan udara, lautan, dan daratan. Pasti saya mendapatkannya. Orang yang berusaha pasti akan mendapatkan. Sama ketika kita mencari uang,
pasti harus ada usaha. Nggak mungkin cuma doa aja. Karena Tuhan tidak pernah jatuhkan uang di atas kepala kita. Kita perlu belajar, kita perlu sekolah, kita perlu kerja dari Monday to Friday, bangun pagi-pagi, korban perasaan untuk siap ditegur sama pimpinan. Dan kita harus terus mengupgrade, achieve the target, agar kita bisa dapatkan harta, agar kita bisa dapatkan uang. Sama ketika kita mencari Tuhan Yesus, harus ada usaha. Bukan cuman hanya sibuk pelayanan berarti sudah mencari Yesus. Bukan cuma sibuk kerja kita sudah mendapatkan Yesus. Tapi kita harus bisa berhenti dari aktivitas kita dan kemudian mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kita bisa menomorduakan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Seperti orang Majus ini menomorduakan semua pekerjaannya, studinya, semua aktivitasnya di daerah Persia. Untuk traveling selama 2 tahun. Ketemu dengan baby Yesus, yang akhirnya ketika ketemu sama baby Yesus bukan lagi baby. Karena Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan Yesus sudah jadi toddler, anak usia 2 tahun. Perjalanan yang cukup panjang. Belum lagi pulangnya, butuh waktu 2 tahun lagi. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang Majus ini terbukti punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dia bahagia. Worth it pengorbanan yang dicurahkan. Dia bisa dapatkan sukacita dan dapatkan kepuasan. Sama hal kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, di akhir tahun ini pasti kita akan dapatkan kepuasan, kebahagiaan. Mungkin kau telah burn out, engkau udah lelah. Sekarang waktunya untuk kita cari Tuhan. Cara orang Majus mencari Tuhan Yesus ada 3 hal. Yang pertama, dengan bertanya kepada orang-orang sekelilingnya. Orang Majus ini bukan orang bodoh. Mereka ahli perbintangan, mereka ahli kedokteran, mereka kuat dalam ilmu pengetahuan. Tapi mereka mau merendahkan diri mereka, bertanya-tanya tentang Mesias dari orang-orang biasa. Artinya Tuhan bisa pakai orang-orang biasa untuk ngajarin kita tentang kebenaran. Tuhan bisa pakai orang yang lebih muda dari kita secara pengetahuan atau secara umur untuk menyampaikan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang rendah hati terima banyak, orang sombong gak terima apa-apa. Kalau Anda dengerin khotbah online, hatimu humble, rendah hati, mau siapapun yang bicara, baik itu pendeta yang gak dikenal, masih muda, gak ada gelar teologia, pasti kita akan terima sesuatu, pasti kita akan terima berkat. Sebaliknya, kalau kita dengerin khotbah online, hati kita angkuh. Mau yang bicara itu dokter teologi, punya pengalaman yang matang, jam terbang yang tinggi, punya gereja yang besar, pasti kita gak dapat apa-apa. Makanya saya sebagai seorang pembicara, saya juga banyak ambil waktu untuk mendengarkan orang lain. Saya biasa di hari Minggu bukan cuma dengerin khotbah ibadah kita, tapi saya juga dengerin khotbah orang lain. Karena ini sebuah filosofi. Waktu kita duduk dengerin orang yang bicara, kita sedang diberkati. Tapi waktu kita berdiri dan berbicara, kita sedang memberkati. Waktu kita duduk dengerin orang yang bicara, kita sedang diberkati. Tapi waktu kita berdiri dan berbicara, kita sedang memberkati. Sebelum kita bisa memberkati, kita perlu diberkati. Karena waktu kita duduk, maka kita dibuka wawasan. Waktu kita dengerin orang lain, maka kita ditarik kapasitas melihat dari angle yang berbeda. Makanya ketika saya memimpin Komsel, biasanya saya gak banyak bicara. Saya sampaikan sharing singkat dan kemudian saya jadi fasilitator, menggali dari apa yang saya sharingkan untuk anggota Komsel bisa bercerita tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Dan dari mereka cerita dari pengalaman mereka sama Tuhan, itu yang memberkati saya. Itu yang mengupgrade saya, itu yang membuka pemikiran saya. Amazing, kadang-kadang kita perlu rendah hati untuk belajar dari orang-orang yang lebih muda, dari orang-orang biasa sekeliling kita. Yang kedua, cara orang Majus mencari Yesus dengan bertanya kepada pemimpin. Orang Majus ini bertanya kepada Raja Herodes. Kita perlu belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Orang yang lebih sukses, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih berhasil. Karena orang yang ada di atas kita punya daya pandang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh daripada kita ada di bawah, yang punya daya pandang lebih terbatas dan sempit. Kenapa seringkali kita salah mengambil keputusan? Jawaban sederhana, karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas. Nah, pemimpin kita
itu bisa memberikan informasi yang akurat supaya kita jangan salah mengambil keputusan. Pemimpin memberikan direction. Makanya semua orang sukses di dalam Alkitab mereka punya pemimpin. Semua juarawan dunia mereka punya pelatih. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson. Tidak ada Yosua tanpa Musa. Tidak ada Musa tanpa Yitro. Tidak ada murid-murid Yesus tanpa Yesus. Tidak ada Timotius tanpa Paulus. Tidak ada Elisa tanpa Elia. Justru dengan kita punya pemimpin yang mementor kita, memberikan direction, mereka sedang menolong kita untuk mengalami sebuah percepatan. Pemimpin punya network. Dia dapat menghubungkan dengan orang-orang yang kita di mana gak punya jaringan. Seperti di mana orang Majus ketika datang sama Herodes di Yerusalem, Herodes memanggil tokoh-tokoh yang mengerti sejarah, menajamkan tentang apa yang mereka sedang cari. Yang ketiga, cara orang Majus mencari Yesus dengan bertanya kepada imam, hamba Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada kita, menyampaikan suaranya kepada kita. Dikatakan dalam Matius 2 ayat 4-6, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memberitai Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ketika orang Majus ini bertanya kepada para imam, maka mereka makin yakin dan confident untuk mengetahui di mana keberadaan sang Mesias. Apa yang dia cari itu benar, bukan cuma sekedar blur, bukan cuma sekedar mengawang-awang, tapi jelas sama hal. Kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan ini kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita punya daya pandang yang sempit. Saya bersyukur begitu banyak orang-orang yang tadinya mau bercerai, tidak jadi bercerai gara-gara mereka kontak ketua sel group di Impact Community Indonesia. Dan kemudian kontak kami untuk kita konselingkan, untuk kita bisa kasih arahan, untuk kita bisa kuatkan mereka. Dan puji Tuhan, dari 4 orang yang tadi yang mau bercerai, karena mereka konsultasi tentang kebenaran kepada kami dan kepada ketua-ketua komsel, akhirnya mereka gak jadi bercerai. Kita bisa melihat gini, perceraian tidak mungkin terjadi seandainya kita masih mau bertanya kepada orang-orang yang memang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita jadi orang yang bisa mendapatkan kebenaran yang sejati. Yang kedua, perjalanan yang mengubah kehidupan, yaitu menyembah Yesus. Matius pasal 2 ayat 11 bagian A, ketika orang Majus ini tiba di Bethlehem, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus ini datang jauh-jauh. Begitu nyampe, dia gak tidur, dia gak mandi dulu, langsung dia sujud menyembah sang raja. Amazing. Menyembah berasal dari bahasa Inggris yang artinya worship. Kata worship berasal dari 2 akar kata, word and ship. Word artinya nilai atau layak, ship artinya kondisi atau posisi. Jadi worship artinya siapa posisi yang paling penting. Worship artinya siapa posisi yang paling berharga. Worship siapa yang kita utamakan. Worship menyembah artinya siapa yang kita idolakan. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan jadi sesuatu yang dia idolakan. Saya lihat anak-anak asrama yang dari pedalaman, begitu mereka nyampe di asrama kita di Jakarta, 2 tahun kemudian gayanya beda. Biasa gayanya seperti mirip-mirip orang pedalaman, tapi begitu 2 tahun di kita, tiba-tiba seperti artis Korea. Gaya pakai topinya, pakai bajunya, gaya rambutnya. Ternyata dia mengidolakan Blackpink. Membuktikan barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Berarti kalau kita menjadikan Tuhan Yesus di tempat pertama, kita menyembah dia, kita jadikan dia segala-galanya dalam kehidupan kita, kita prioritaskan dia, maka yang terjadi adalah gaya kita berbicara, gaya kita bersikap
akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mirip Yesus atau mirip gadget? Coba dianalisa. Waktu Anda bangun pagi pertama kali, buka mata, yang Anda cari Yesus dulu atau handphone? Coba dianalisa. Terakhir kali Anda tutup mata sebelum tidur, yang Anda lihat handphone dulu atau Yesus? No wonder kalau kita agak mirip Yesus. Kedekatan kita akan menentukan keserupaan kita. Waktu kita dekat sama Tuhan, maka kita mirip dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan orang timur, maka kita mirip dengan orang timur. Waktu kita dekat dengan orang barat, maka kita akan mirip dengan orang barat. Tolong dianalisa. Dari tahun lalu sampai sekarang, apakah kita mirip Yesus atau mirip iblis? Tolong dianalisa. Dari awal tahun ini, minggu pertama di tahun 2020 sampai dengan minggu terakhir di tahun 2020, apakah kita mirip Tuhan atau mirip dunia? Kan harusnya kalau kita jadikan di tempat pertama, pasti kita akan mirip Tuhan. Kristus akan bertambah-tambah dan kita makin berkurang-kurang. Maka saya heran kadang-kadang dengan orang yang udah bertahun-tahun jadi Kristen, udah melayani Tuhan, hidupnya masih sama aja. Kenapa? Karena mereka gak jadikan Yesus segala-galanya. Karena mereka tidak menyembah Yesus. Karena waktu kita jadikan Yesus segala-galanya, menyembah Yesus, maka kita akan jadi serupa dengan Dia. Yang ketiga, perjalanan yang mengubah kehidupan dari orang-orang Majus ini mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Matius pasal 2 ayat 11 bagian B, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus datang jauh-jauh dari timur, dari Persia, ribuan kilometer, menempuh lintas negara, kepanasan pasti sampai di Bethlehem sudah gosong. Yang menarik, orang Majus ini ketika ketemu sama Yesus, dia memberi persembahan. Dia tidak minta. Biasa orang datang jauh-jauh, seperti ke Gunung Kawi, seperti kepada orang-orang yang pintar untuk bisa dapatkan sesuatu. Tapi orang Majus ini, dia datang jauh-jauh untuk memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus. Satu gambaran, kalau kita mau hidup kita berubah, kita perlu jadi orang yang bukan cuma sekedar meminta, tapi juga memberi. Karena hubungan kita sama Tuhan bukan hubungan antar pengemis dengan orang lain. Hubungan kita sama Tuhan hubungan antar bapak sama anak. Anak kalau datang sama bapak gak selalu minta, pasti dia lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati bapaknya. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Yang pertama, harta. Kenapa kita perlu memberi harta? Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau engkau memberikan hartamu kepada Tuhan, hatimu di Tuhan. Makanya orang Majus ini datang jauh-jauh, 2 tahun perjalanan, memberikan kepada Tuhan, karena hatinya di Tuhan Yesus. Di mana hartamu berada? Di gadget? Maka engkau akan menghabiskan uangmu di gadget. Di tas, di sepatu, di perhiasan, maka engkau akan menghabiskan di situ. Di makanan, maka engkau akan menghabiskan di situ. Penting di sini untuk kita memberikan harta supaya membuktikan bahwa hatimu itu bukan pada barang, tapi hatimu itu kepada Tuhan. Karena memberi itu menyunat hati kita supaya gak materialistis. Kalau saya terus masuk, makan, gak pernah keluar, maka saya akan sakit. Kalau saya terus berusaha untuk tahan, gak pernah mau keluar, makan terus gak pernah keluar, lama-lama saya bisa mati muda. Makanya Tuhan adil, kasih satu lubang di depan, satu lubang di belakang. Ada input harus ada output. Sama hal. Kenapa Tuhan ajarkan kita untuk memberi? Supaya kita bisa mengalirkan berkat kepada Tuhan. Karena lewat kita memberi kepada Dia, maka hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Yang kedua, apa yang kita bisa beri kepada Tuhan? Ketaatanmu. Yang bisa diberikan seorang pegawai atau karyawan kepada atasannya bukan uang. Karena pimpinan tidak butuh uangmu. Tapi yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin dari pegawainya adalah ketaatannya. Makanya kalau pegawai itu ngeyel, ngelawan, suka berontak, gak ngelakukan yang diminta oleh pimpinan, maka pegawai itu gak akan mungkin bisa bertahan lama. Tapi apa yang terjadi kalau pegawai itu melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, mencapai target-target, pasti dia dapat bonus, bukan cuma dapat gaji. Yang bisa diberikan seorang anak kecil kepada orang tuanya bukan harta, tapi ketaatan. Orang tua gak butuh harta,
kalau kita masih kecil. Orang tua cuma butuh ketaatanmu. Dengan kau taat kepada orang tua, maka kau sedang menyukakan hati orang tuamu. Demikian hal yang sama yang Tuhan butuhkan dari kita adalah ketaatan kita. Karena dengan kita melakukan firman-Nya, kita sedang menyenangkan hatinya. Ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat. Dengan kita taat kepada Tuhan membuktikan kita hormat kepada Tuhan. Dengan kita taat kepada pemimpin membuktikan kita hormat kepada pemimpin. Dengan kita taat kepada orang tua membuktikan kita hormat kepada mereka. Sebaliknya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan membuktikan kita tidak hormat kepada Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin membuktikan kita tidak hormat kepada pemimpin. Ketika kita tidak taat kepada orang tua membuktikan kita kurang ajar sama mereka. Yang ketiga, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Dengan membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus. Gue kekristenan bukan cuma diberkati, tapi gue kekristenan jadi berkat. Gue kekristenan bukan diselamatkan, tapi gue kekristenan menyelamatkan yang lain. Jadi jangan bangga kalau kita diselamatkan. Banggalah kalau Anda bisa menyelamatkan yang lain. Karena hati Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, no one should perish. Inilah jantungnya Tuhan, isi hatinya Tuhan, agar jangan seorang pun binasa. Gak ada salah aja kalau kita datang sama Tuhan, kemudian berkata, Tuhan berikan saya pasangan hidup, berikan kepada saya uang, berikan kepada saya pekerjaan dan sebagainya. Tidak ada salah. Tapi saya sedang mengubah konsep kita. Mari datang kepada Tuhan, jangan selalu ngemis. Tapi kita bisa beri sesuatu. Apalagi baru-baru ini kita merayakan Natal, dimana kalau orang ulang tahun pasti kita beri sesuatu. Mari waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, membawa keluarga kita agar mengenal Tuhan, membawa teman kita kepada Tuhan Yesus agar mereka diselamatkan, membawa teman-teman kita kepada mereka, pegawai kita, pimpinan kita. Karena satu orang diselamatkan, seisi surga bersukacita. Bukan cuma Tuhan bersukacita, bukan cuma warga kerajaan surga bersukacita, kita pun sebagai warga kerajaan Allah yang ada di bumi ikut bersukacita. Makanya saya gak pernah merasakan sukacita yang begitu besar ketika saya membawa satu orang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita belajar perjalanan mengubah kehidupan lewat perjalanan orang Majus melalui 3M. Mencari Yesus, menyembah Yesus, dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu hartamu, ketaatanmu membawa orang-orang kepada Yesus. Ayat terakhir, apa yang terjadi kalau kita melakukan 3M? Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi orang Majus ketika melakukan ke-3M, Tuhan bicara dalam mimpi, dan mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang berbeda. Mereka berubah kehidupannya. Mereka mengalami upgrading. Mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan memberkati kami. Kami belajar perjalanan mengubah kehidupan kami. Yang pertama, kami mau cari Yesus dengan segenap hati kami. Yang kedua, kami mau menyembah Yesus, menjadikan Engkau segala-galanya, tempat pertama. Dan yang ketiga, mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu harta kami, ketaatan kami, dan membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus kepada Engkau. Dan ketika kita melakukan ke-3M ini, maka kehidupan kami gak pernah sama lagi. Sama seperti orang Majus, mereka pulang melalui jalan yang berbeda. Demikian kami akan mengakhiri tahun ini dan kehidupan yang diubahkan. Kristus makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang. Hidup kami boleh jadi berkat dan tidak lagi jadi batu sandungan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan